Strategi dan tips berguna untuk membaca optimal. Halo, kembali lagi di YouTube channel kami. Kali ini, kita akan membahas strategi dan tips untuk membaca dengan optimal. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, membaca adalah proses belajar yang paling fundamental. Dengan membaca kita bisa mengetahui banyak hal yang mungkin jauh di luar jangkauan kita. Dengan membaca, cara pandang kita menjadi luas dan kita dengan mudah mengerti perspektif orang lain. Hal ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik itu secara praktek maupun teori. Sayangnya, untuk menyelesaikan satu buku saja terkadang membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Satu judul buku mungkin bisa sampai berbulan-bulan. Padahal, semua penikmat dan pembaca buku tahu, bahwa terlalu banyak buku yang mengantri untuk dibaca. Entah itu untuk penunjang kegiatan belajar, atau untuk hiburan saja. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Solusi yang bisa kami tawarkan adalah dengan membaca secara efektif. Sebab, jika kita membaca dengan efektif, proses membaca bisa berlangsung dengan lebih cepat. Sebagai contoh, kalian bisa menyelesaikan buku yang seharusnya selesai dalam waktu 1 minggu menjadi beberapa hari saja. Membaca buku dengan efektif menjadi hal yang sangat penting. Sebab, tak hanya kuantitas buku, kalian juga bisa meningkatkan kualitas pemahaman kalian. Artinya, kalian bisa membaca dengan cepat tanpa kehilangan informasi yang ingin kalian dapatkan dari buku tersebut. Kebanyakan orang yang membaca cepat, biasanya melupakan substansi dari buku itu sendiri. Inilah yang dinamakan dengan membaca cepat, namun tidak efektif. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana cara kita membaca buku dengan efektif? Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, mari simak informasi di bawah ini. Pertama, milikilah target yang jelas. Artinya, kalian harus menentukan berapa lama kalian ingin menyelesaikan buku yang sedang kalian baca. Sebagai contoh, kalian ingin menyelesaikan satu buku novel dengan 300 halaman dalam waktu 1 minggu. Maka, kalian harus menghitung berapa halaman yang harus kalian baca dalam sehari untuk bisa mencapai target tersebut. Hitungannya akan menjadi seperti ini, 300 dibagi 7. Hasilnya adalah 42, sekian. Maka, setidaknya kamu harus membaca 42-43 halaman dalam sehari. Menentukan target ini bisa menjadi langkah pertama yang efektif. Sebab, kebanyakan pembaca tidak membuat target untuk dirinya sendiri. Jika hal ini sudah terjadi, maka sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sebab, kita tak memiliki batasan minimal untuk mencapai sesuatu. Namun, perlu diingat bahwa untuk menentukan target, kalian juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kalian. Jangan sampai target yang kalian tetapkan malah memberatkan diri dan akhirnya membuat kacau agenda kalian yang lain. Tetaplah realistis dengan ambisi ya, kawan. Kedua, pasanglah timer. Untuk membuat kegiatan membaca kalian semakin efektif, kalian bisa memasang timer. Dengan cara ini, kalian tidak akan mencampur baurkan agenda satu dengan agenda lain. Kegiatan kalian bisa lebih terkontrol dan, di saat yang sama, kegiatan membaca kalian menjadi lebih efektif. Kemudian, timer juga meningkatkan efisiensi waktu membaca. Sebab, mau tidak mau, kalian harus fokus untuk menyelesaikan halaman per halaman. Tak berhenti sampai pengaturan jadwal, kalian juga bisa meningkatkan kecepatan membaca dengan cara ini. Caranya, catatlah berapa lama kalian membaca setiap lembarnya. Hitunglah dalam satuan menit. Lakukan berulang-ulang dengan menambah kecepatan yang tidak signifikan. Perlahan namun pasti, kecepatan membaca kalian juga akan bertambah. Namun, pastikan untuk tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat ya. Ketiga adalah memperhatikan jarak baca. Tahukah kalian bahwa jarak baca mempengaruhi efisiensi membaca kalian? Menurut ahli, jarak baca yang aman adalah sekitar 30 cm antara mata dengan buku. Sebab, tak hanya menjaga kesehatan mata, hal ini juga efektif menjaga fokus. Sayangnya, banyak orang yang sering mendekatkan buku dengan mata ketika sulit memahami, berharap mereka akan memahami buku tersebut. Padahal, kenyataannya, mata akan mudah lelah. Yang terburuk kepala akan merasa nyeri karena jarak pandang yang terlalu dekat. Jika hal ini terjadi, akan sulit membaca buku dengan waktu lama. Maka, hindari membaca terlalu dekat ya, kawan. Selanjutnya adalah melakukan resensi buku. Jika kalian ingin selalu mengingat apa yang kalian baca,
maka resensi buku adalah jawabannya. Dengan melakukan resensi buku, kalian akan mudah mengingat isi buku yang dibaca, mendapatkan pemahaman dan ilmu yang lebih banyak pula. Lebih dari itu, dengan melakukan aktivitas resensi buku, kemampuan menulis dan logika berbahasa kalian juga akan meningkat dengan pesat. Artinya, melakukan resensi tidak akan merugikan kalian sama sekali. Lalu, bagaimanakah caranya melakukan resensi? Pertama, tentu kalian harus menyiapkan buku yang telah selesai kalian baca. Ingat, tak harus menyelesaikan satu buku untuk membuat resensi. Kalian bisa membuat resensi dari bab ke bab. Setelah mendapatkan tema untuk melakukan resensi, buatlah outline yang berisi pembuka, isi dan penutup. Jelaskan secara runtut apa yang kalian dapatkan. Jika kalian menemukan kesulitan ketika menjelaskan, mungkin pemahaman kalian mengenai bab tersebut belum optimal. Maka, bacalah bab tersebut lagi dan dapatkan pemahaman baru. Cara ini tentu sangat bermanfaat untuk kualitas pemahaman dan keilmuan kalian. Kelima, menambah perbendaharaan kata. Semakin banyak kosakata yang kalian miliki, maka kemungkinan untuk memahami sebuah buku makin besar, sebab kalian akan mendapatkan maksud penulis tanpa perlu berpikir dua kali. Maka dari itu, menambah perbendaharaan kata termasuk hal vital dalam peningkatan efisiensi membaca. Nah, cara yang bisa kalian lakukan untuk menambah perbendaharaan kata adalah dengan memainkan teka-teki silang, membaca koran, mendengarkan lagu dan menonton film. Dapatkan perbendaharaan kata sebanyak-banyaknya tanpa perlu menekan diri, ya, teman. Keenam, gunakanlah highlighter atau stabil untuk mencatat hal-hal penting. Penggunaan highlighter ini termasuk hal yang sangat umum, namun tak kalah penting perannya dari poin yang lain. Dengan menggunakan highlighter, kalian akan memiliki pendanda khusus untuk informasi penting. Jika kalian ingin kembali mereview atau meningkatkan pemahaman bacaan, maka kalian tidak akan kesulitan untuk kembali ke poin penting sebelumnya. Tak hanya itu, memberi penanda juga memudahkan kalian menyerap hal penting dalam satu halaman buku. Secara tak langsung, aktivitas ini akan menjadi penambah fokus kalian. Sebab, semakin bagus pemahaman kalian terhadap suatu buku, semakin efisien pula kualitas bacaan kalian. Nah, itu tadi adalah strategi dan tips untuk membaca secara optimal dan efisien. Apakah informasi tadi bermanfaat untuk kalian? Jika iya, silakan support kami untuk membuat lebih banyak video dengan cara subscribe, komen, like dan share video dari channel kami, ya. Tetap semangat berprogres dan sampai jumpa.